saya mohon izin Bapak, saya di sini hanya sekedar akan sharing pengalaman atau kemudian cerita-cerita bagaimana sih kita di redaksi Radar Banyumas memilih tulisan-tulisan yang kemudian kami nilai, jadi ada unsur subjektif gitu ya, yang kami nilai, awak redaksi nilai bahwa tulisan dari pembaca, dari khalayak yang masuk ke redaksi itu memenuhi unsur layak muat, terutama terkait dengan opini atau artikel. Nah, ini sebenarnya saya sudah siapkan slideshow-nya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga udah pegang slide PPT yang saya bikin belum deh Pak Bu? Oh belum deh. Ya mungkin Mas Caskim dan Mas Darno lagi. Tapi intinya kemudian kalau di kalangan pendidik tentu biasanya sesuai dengan kompetensinya artikel atau kemudian opini yang dikirim itu lebih banyak bersifat ilmiah. Kenapa kemudian disebut ilmiah? Karena ada beberapa opini-opini, esai ataupun artikel yang di luar kategori ilmiah. Lalu sebenarnya apa yang membedakan antara artikel ilmiah dengan artikel non ilmiah? Pijakannya kemudian hanya berdasarkan dari ragam pengetahuan. Jadi kalau kemudian pengetahuan itu kan ada beberapa gitu ya. Pengetahuan intuisi yang kemudian memang ada semenjak kita lahir, semenjak kita kemudian bisa merasakan bahwa air yang baru kemudian direbus sampai suhu 100 derajat dituangkan ke gelas, kalau kemudian kita menyentuh gelas itu maka gelas itu ya panas rasanya. Itu intuisi, pengetahuan intuisi. Bagaimana kemudian kita kalau gelap lalu kemudian tidak bisa melihat dengan jelas, itu secara intuisi juga. Atau menurut saya ada ragam pengetahuan religi atau pengetahuan agama. Misalnya kemudian tentang soal surga dan neraka. Apakah kemudian surga dan neraka itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Tentu saat ini saya tidak bisa atau kita semua tidak bisa menyebut ini bisa secara ilmiah surga dibuktikan. Kalau bisa dibuktikan secara ilmiah berarti tempatnya di mana, luasnya di mana dan sebagainya. Atau kemudian pengetahuan bahwa di alam kubur bagi yang beragama Islam akan ada dua malaikat yang bertanya, yang datang kepada yang baru dikebumikan itu atau dikuburkan itu. Pengetahuan seperti itu ialah pengetahuan yang sifatnya religi. Nah, kalau kemudian sesuai dengan bidang atau kompetensi yang biasanya para guru tuliskan, itu lebih pada ragam pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiahnya itu yang kemudian bisa dibuktikan secara empiris. Kalau kemudian 2 kali 2 sama dengan 4 di pejawaran, ini pejawaran kan ya? 2 kali 2 sama dengan 4 di Sopanandi atau kemudian di Banjarnegara Kota 2 kali 2 ya sama dengan 4. Kalau kemudian matahari memiliki suhu misalkan 6000 derajat berapa, dimanapun pengetahuannya juga seperti itu. Itu ragam pengetahuan ilmiah. Biasanya ada teori-teori yang digunakan. Ada kemudian landasan-landasan pemikiran dari para ahli atau para tokoh yang kita kutip. Kalau bicara soal pendidikan ya, mungkin tokoh-tokoh pendidikan, pendapat-pendapat para pakar pendidikan yang kita kutip, atau kemudian teori-teori dari para praktisi pendidikan. Nah, kira-kira seperti itu perbedaannya. Nah, tentu kemudian saya nggak tahu kebutuhan kita menulis. Kalau Bapak Ibu guru sekalian yang dinilai, misalnya kemudian bebas saja, terserah mau pengetahuan ilmiah, mau pengetahuan religi, intuisi, atau kemudian pengetahuan yang memang tidak ada basic pembuktian secara empiris, itu sah saja, ya, tidak apa-apa. Koran-koran, ya, ada yang kemudian memang harus berdasarkan pengetahuan ilmiah,
ada media yang kemudian tidak memperhatikan, wah ini tulisannya lebih banyak bersumber pada pengetahuan kejawen, pengetahuan hoib dan sebagainya. Ya banyak juga opini-opini, isa-isa yang masuk dan dimuat di media dengan ragam seperti itu. Nah, saya mencoba meraba, mencoba kemudian menyesuaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya rasa bahwa tulisan yang nanti mungkin akan dibuat lebih pada penulisan artikel ilmiah populer. Jadi basicnya, dasarnya saya pikir kita akan sama terlebih dahulu. Frekuensinya yang kemudian akan kita diskusikan akan sama terlebih dahulu. Nah, mungkin mohon bantuannya Mas Syakib di next. Apa itu artikel ilmiah populer? Tentu kemudian secara sederhana artikel ilmiah populer itu terdiri dari beberapa kata yang masing-masing memiliki makna sendiri. Kalau ilmiah tadi saya sempat sampaikan basicnya seperti itu. Kalau kemudian populer kuncinya ialah apa yang sedang menjadi tren, apa yang kemudian ramai diperbincangkan, apa yang sekarang sedang hit, atau kemudian apa yang paling aktual. Itu lebih pada konsep populer itu seperti itu. Masa kini, kekinian itu lebih pada populer. Jadi misalkan sekarang lagi rame-ramenya pembelajaran daring di era pandemi ini, ragamnya macam-macam. Yang ragam yang saya maksudkan ialah jenis kemudian guru menyampaikan itu materinya macam-macam. Ada yang hanya dalam bentuk PPT di share, ada juga kebetulan saya di SD juga kadang-kadang saya melihat ada yang kemudian gurunya pakai pesan suara kemudian bisa di grup WA, ada yang kemudian mengunggah materi pembelajaran itu di YouTube. Nah, kemudian itu juga siswa-siswa kemudian melihat seperti itu. Jadi yang tengah ngetren itu apa? Mungkin pembelajaran daring yang kemudian sedang dunia pendidikan jalani saat ini karena masa pandemi ini bisa menjadi bahan atau kemudian ide untuk kita tuliskan dalam bentuk artikel. Kalau artikel itu sendiri ya lebih pada bagaimana artikel itu suatu bentuk tulisan yang di dalamnya berisi fakta-fakta, yang bisa kita sajikan secara utuh fakta itu apa adanya, atau kemudian kalau nanti artikel itu larinya opini, berarti berdasarkan fakta juga ada ide atau gagasan kita. Kalau kemudian digandingkan ilmiah, ide gagasan kita, referensi kita, sumbernya harus pengetahuan ilmiah. Tidak bisa kemudian pengetahuan agama yang kita gunakan karena itu tidak debatable di ranah ilmiah. Jadi ketika kemudian nanti misalkan Bapak Ibu mengirimkan tulisan, kalau memang itu artikel ilmiah populer, acuannya ke situ. Nah, nanti di redaksi, kalau radar Banyumas sendiri, itu bukan kemudian media yang stressingnya, fokusnya hanya menerbitkan artikel-artikel ilmiah populer. Kita sering juga misalkan ketika menjelang datangnya bulan suci Ramadan, kita memuat isai opini tentang keutamaan puasa. Walaupun kemudian puasa setelah diteliti dan sebagainya manfaatnya bisa dibuktikan secara empiris, secara ilmiah, tapi lebih pada ragam pengetahuan agama. Keutamaan zakat, terus kemudian 10 hari pertama Ramadan seperti apa, banyak tema-tema yang digunakan di bulan Ramadan seperti itu. Radar juga memuat, karena radar tidak terkotak-kotak pada mana artikel ilmiah populer, mana opini yang kemudian ragamnya dari pengetahuan agama. Tetapi ada media-media yang memang stressingnya itu hanya fokus pada artikel ilmiah populer, bahkan dalam bentuk jurnal. Kan banyak jurnal-jurnal yang kemudian menyediakan space, menyediakan ruang, menerima tulisan dari Bapak Ibu guru sekalian atau dari masyarakat umum, tapi yang dikirim itu harus jurnal. Kalau jurnal
itu kan bisa kemudian karya ilmiah populer, jurnal, kemudian skripsi, tesis, disertasi, itu semua ragam dari karya ilmiah. Next, mungkin Mas. Nah, definisi ini ya yang saya tadi disampaikan. Next lagi Mas. Lalu bagaimana sih? Nanti ini mungkin bisa di-share saja ya Mas Taskim ya, isi dari kemudian PowerPoint ini. Sistematika itu next lagi Mas, nanti ini kita singgung di akhir. Oke, gini, jadi ketika kita mau menulis opini, tentu kemudian ada beberapa hal yang harus kita, bahasa saya, yang harus kita kenali terlebih dahulu, baik dari kita pribadi ataupun kemudian tempat kita akan mengirimkan opini atau media mana yang akan kita tuju untuk kita kirimkan opini. Ringkasnya kemudian yang pertama saya menyebut dengan kompetensi. Kompetensi siapa? Kompetensi kita semua sebagai para penulis. Ketika memang kita kompetennya di bidang pendidikan sendiri luas gitu ya, tapi kemudian kita sebagai para guru, kebetulan saya juga termasuk salah satu pendidik gitu ya, kita berkecimpung di dunia pendidikan, maka bisa disebut latar belakang kita, background kita ialah seorang pendidik. Kompetensi kita seharusnya secara legal formal ada di bidang kependidikan. Maka segala sesuatu tentang pendidikan idealnya kita memahaminya. Baik itu mulai kemudian konsepnya Nadiem Makarim yang terbaru, belajar merdeka, kampus merdeka, sekolah merdeka, apa sih yang dimaksud dengan itu? Harusnya kemudian karena kompetensi kita di bidang pendidikan, kita menguasai hal-hal seperti itu. Kompetensi kita menjadi modal awal kita untuk menuliskan pendapat atau gagasan kita. Nah, kompetensi ini yang kemudian membedakan menjadi kekhasan tiap-tiap penulis. Ada kekhasan tiap-tiap penulis. Misalkan kemudian kita mengenal kalau Bapak Ibu ini ada yang namanya penulis Sindunata, pemimpin basis, dulu kemudian dia wartawan Kompas. Dia sangat dikenal sebagai penulis atau pengkritisi tentang budaya. Maka ketika ada kejadian budaya apa, ramai budaya apa, Sindunata sering diminta oleh media-media untuk menuliskan tentang budaya. Atau kemudian ada juga siapa namanya, Kunsoro Jati yang kemudian lebih pada soal-soal ekonomi. Kalau sekarang ada Alvin Lee, kalau kemudian penulisan terkait ekonomi juga dia lebih menguasai. Kalau kemudian persoalan hubungan luar negeri, nah penulis yang kemudian sering terkenal adalah Mawan Juwanto, karena spesialisasinya di situ, kompetensinya di situ. Mereka pernah betul kompetensinya apa. Nah, ini yang kemudian harus kita kenali terlebih dahulu. Kompetensi saya ini apa sebenarnya? Ada kekhasan. Tidak bisa kemudian kalau bicara soal penulisan kita madhabnya palu gada, apa lu mau gue ada. Nah, terlalu kemudian lebar, akhirnya orang ini kompetensinya apa, kekhasannya apa, semuanya ditulis. Wartawan, mohon maaf saya juga wartawan ya, wartawan itu palu gada, apa lu mau gue ada, nulis apapun wartawan bisa dengan hasil wawancara dia. Tetapi wartawan, sepengetahuan saya, pengalaman saya, tahunya itu hanya di permukaan. Banyak hal dia tahu, tapi lebih banyak di permukaan. Itu wartawan, lebih banyak tahu di permukaan. Nah, untuk menjadi seorang penulis opini yang handal, kita tidak bisa tahu hanya di permukaan. Kompetensi dulu yang harus kita kenal. Ya, saya seorang guru, tapi di samping saya seorang guru, saya kompeten betul menguasai tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik.
karena saya punya kompetensi itu, saya gelarnya MIKOM, belajar di situ di komunikasi. Sekarang ini era pandemi ternyata ada kegagapan para pejabat untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Saya akan mengkritisi itu bisa karena saya punya kompetensi di situ, walaupun seorang guru 5W plus 1 karena harus berdasarkan fakta. Nah, basic pertama itu. Basic kedua apa? Sebelum kita akan nanti membuat outline kita harus bisa menentukan terlebih dahulu mana yang akan menjadi paragraf awal atau yang disebut dengan lead, mana yang akan menjadi persoalan apa yang akan menjadi bridge atau jembatan yang menghubungkan lead dengan tulisan selanjutnya, sampai terakhir mana yang akan menjadi closing. Jadi struktur penulisannya akan seperti itu, ada judul dan sebagainya, itu lebih teknis lah. First draft, draft pertama setelah ditulis kita baca lagi, kalau memang sudah oke tidak perlu masuk editing, kalau masih dirasa belum oke ya harus diedit, karena sering sekali Bapak Ibu sekalian, saya mengalami sendiri, nulis kita selesai itu tidak langsung saya kirim ke redaktur atau tidak langsung saya kirim ke folder muat, saya tinggal terlebih dahulu. Saya turun ke bawah kantor itu, ngobrol-ngobrol, ngeteh, ngerokok dengan teman, saya ke atas lagi, saya baca, itu kemudian ada perubahan-perubahan yang saya lakukan. Padahal jedanya segitu. Tapi akan ada perubahan, sering ada perubahan-perubahan yang saya lakukan. Apalagi kalau kemudian tulisan itu diendapkan sehari, kita beraktivitas apa dan sebagainya, besoknya baca, akan lebih banyak lagi yang diubah oleh kita. Karena itu saya sering ngomong ke wartawan-wartawan Radar Banyumas, wartawan-wartawan saya, begitu Anda selesai nulis, jangan dikirim. Diamkanlah 5 menit, baca lagi, atau diamkanlah sambil merokok, main apa, baca lagi. Ketika Anda baca yang kedua sudah yakin, silakan kirim. Karena biasanya sudah selesai itu baru yang disebut dengan first draft pertama. Ketika dibaca lagi mungkin ada yang diedit-edit, itu baru dari internal kita ya, belum kemudian kita masukkan ke redaktur, ke media massa, di redaktur dibaca lagi, sangat mungkin redaktur juga mengedit tulisan kita, itu sah saja. Apapun tulisan ini diedit oleh redaktur, karena redaktur punya kewenangan untuk mengedit tulisan-tulisan yang akan dipublikasikan. Itu sah saja, sepanjang editing yang dilakukan tidak mengubah inti, tidak merubah substansinya, itu boleh. Judulnya mungkin redaktor melihat judulnya kok kurang menarik, saya ubah. Asal judulnya diubah tidak melenceng dari substansi, itu oke. Dan tidak perlu kemudian redaktur itu kontak Bapak Ibu sekalian, Pak, Bu, ini tulisannya terima kasih, saya ubah judulnya ya, itu nggak ada, harus seperti itu. Jadi diubah ya diubah. Tapi begitu tulisan kita diubah oleh redaktur, tambah HP, muat, tambah jelek saya nggak tahu. Tapi melenceng dari substansi, kita bisa komplain. Tapi itu maksudnya Anda mengubah seperti ini, malah jadi mengubah maksud dari tulisan saya, itu bisa kita komplain. Tapi kalau opini biasanya sangat jarang redaktur mengedit. Biasanya diedit kalau apa? Di koran, Bapak Ibu sekalian, koran kan terbatas space-nya ya, halamannya terbatas. Koran beda dengan jurnal yang muat di majalah atau kemudian di internet, di jurnal online. Online itu nggak punya space, jadi panjang juga nggak masalah. Karena koran, saya Radar Banyumas dan koran-koran lain terbatas space. Biasanya kalau diedit dipotong karena tulisan dari penulis yang terlalu panjang. Ini kalau dimuat semua sehalaman tidak bisa, harus dipotong. Itu mengeditnya. Karena itu nanti ada resepnya lagi. Biar kemudian yang dipotong itu yang nggak penting, ada resepnya lagi dari penulis. Next, Mas. Nah, ini yang disebut dengan struktur penulisan. Urut-urutan kita menulis itu dimulai dari head atau judul. Head dengan lead nanti beda ya. Head atau judul. Judul semua tulisan yang masuk ke koran, yang terbit di koran itu wajib ada judulnya.
wajib ada judulnya. Bahkan iklan pun saya yakin ada judulnya, walaupun tidak se-eksplisit judul dalam sebuah berita gitu ya. Kita mau nulis puisi juga pasti ada judulnya, cerpen ada judulnya, berita apalagi, nulis opini, artikel juga pasti ada judulnya. Judul itu yang paling atas, dan kemudian ada tipsnya, ada triknya agar judul itu menarik, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, agar judul menarik, usahakan jangan lebih dari 6 kata. Maksimal 6 kata. Judul maksimal 6 kata. More less, more beautiful gitu ya. Lebih sedikit, lebih cantik judul itu. Kenapa? Kalau judulnya terlalu panjang, yang pertama itu kesulitan pembaca untuk menangkap pesan inti yang disampaikan kita sebagai penulis secara cepat. Karena judulnya panjang, logikanya kan harus dibaca panjang dulu, baru berpikir. Semakin panjang tulisan itu membuat pembaca semakin berat untuk menangkap makna dan maksudnya. Semakin panjang tulisan, semakin berat membaca menangkap makna dan pesan. Usahakan tidak lebih dari 6 kata, maksimal 6 kata, itu udah maksimal betul. Itu yang pertama. Apapun topiknya, temanya, angle-nya, judul jangan lebih dari 6 kata. More less, more beautiful. Yang kedua, usahakan menggunakan kalimat aktif. Secara sederhana ketika saya belajar dulu, kalimat aktif ya awalannya kalimat pasif menggunakan awalan di, hanya itu penulis. Ada yang seperti itu. Ada yang kemudian judul jabatan atau kemudian aktivitas penulis itu di bawah sendiri setelah titik terakhir itu baru ditulis. Ada yang seperti itu, sah saja. Lalu kemudian untuk artikel biasanya hanya dilengkapi dengan foto wajah. Foto wajah siapa? Foto wajah penulisnya tentu saja. Bukan kemudian kita pembelajaran daring, maka foto yang dimunculkan ya suasana pembelajaran daring. Itu bukan seperti itu karakteristik dari opini, nggak perlu kita ngambil foto siswa lagi YouTubean, di foto jadi penguat opini kita, nggak perlu. Cukup foto kita sendiri, foto kita sendiri, bukan foto yang lain. Intro, pendahuluan atau lead. Ini lead adalah selalu kalimat pertama dari sebuah tulisan. Jadi ketika ditanya leadnya mana? Yo kalimat pertama. Bukan kalimat, maaf, paragraf pertama. Karena paragraf kan terdiri dari untaian kalimat gitu ya. Jadi tidak satu kalimat, bisa beberapa kalimat. Satu kalimat pun tidak masalah. Tapi lead itu paragraf pertama dari sebuah tulisan. Apa saja isi lead itu? Kembali ke awal bahwa struktur sebuah tulisan selalu ada 5W plus 1H, what, where, who, dan sebagainya, how. Nah, dari unsur-unsur itu, what, where, why, who, dan sebagainya, yang menurut Bapak Ibu penulis itu paling penting, paling menarik, atau paling baru, itu mana? Ketika kemudian yang paling baru itu ialah pembelajaran pakai YouTube, itu membahagiakan betul. Itu bisa kita jadikan sebagai lead, tulisan pembuka, paragraf pertama, itu kita gunakan itu. Resepnya mana yang paling penting, mana yang paling menarik. Kita harus mencari itu, meyakini itu. Ini yang paling penting, ini yang paling menarik. Kita jadikan itu sebagai pendahuluan. Misalnya kemudian pembelajaran dengan YouTube ini ya, kita bisa membuka tulisan kita dengan kalimat seperti ini. Misalnya kemudian pembelajaran daring di era pandemi menuai banyak pro kontra. Tetapi ini mesti kita jalani karena ancaman COVID-19. Dan YouTube membuat sesuatu yang tidak menyenangkan di pembelajaran daring menjadi sangat menyenangkan. Itu bisa kita ambil sebagai lead kita. Karena hasil dari riset kecil-kecilan kita, hipotesa kita, dugaan kita,
gagasan kita, itu YouTube memang menangkap. Kalimat itu jadi lead. Tinggal kemudian masuk ke bridging ya, menghubung berisi identifikasi masalah atau pertanyaan. Langsung paragraf keduanya, kenapa YouTube sebagai satu platform itu menjadi digemari oleh siswa? Dengan kalimat pertanyaan tidak apa-apa, tetapi tidak harus selalu kalimat pertanyaan di situ. Bisa kemudian langsung disebutkan identifikasi kenapa YouTube menjadi salah satu media yang menyenangkan. Identifikasinya karena YouTube paling banyak diakses. Karena YouTube itu ternyata ketika kita melihat dibandingkan dengan pembelajaran via Zoom itu lebih hemat kuota. Dengan Zoom itu ketika kita on cam ternyata boros kuota. Nah itu kan identifikasi dari permasalahan. Dengan YouTube itu ternyata jauh, siswa lebih paham karena melihat gurunya, melihat apa yang dibawa oleh gurunya, dipraktekkan gurunya, itu terasa jauh lebih menyenangkan. Kenapa tidak dengan on cam? Selain boros kuota, kalau on cam siswanya jadi harus duduk rapi dan sebagainya. Dengan YouTube sambil tiduran dan sebagainya bisa melihat. Identifikasi seperti itu sah-sah saja kita lakukan. Lalu body tulisan dia, body berita, body opini itu lebih pada menjelaskan apa yang perlu diterangkan lagi di paragraf pertama, paragraf kedua itu diterangkan di paragraf selanjutnya. Salah satu ciri tulisan mengalir bertutur ini ada rangkaian seperti ini Bapak Ibu Guru. Paragraf pertama dijelaskan oleh paragraf kedua dijelaskan oleh paragraf ketiga dilengkapi oleh paragraf keempat dilengkapi oleh paragraf kelima dan seterusnya. Itu membuat ada benang merah antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Itu yang disebut dengan teknik bertutur atau kemudian narasi bertutur, mengalir itu seperti itu. Akhirnya ketika kemudian sampai paragraf yang paling akhir, asumsinya adalah paragraf akhir itu bukan paragraf bukan kalimat-kalimat yang berisi fakta-fakta yang lebih penting atau lebih menarik dari paragraf sebelumnya. Jadi ketika redaktur kembali ke koran, redaktur mau motong, tinggal motong yang paling bawah. Itu salah satu kiat ketika kita menulis panjang, takut dipotong redaktur, yang kiatnya struktur. Terakhir ialah penutup. Closingnya bisa kemudian dengan kalimatannya, bisa dengan kesimpulan kita, bisa dengan kalimat lain yang lebih menukik, yang lebih menguatkan pendapat kita tentang pembelajaran via daring. Pembelajaran daring lebih asik dengan YouTube. Itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian tentang struktur penulisan opini. Next, dah ya kalian. Deh. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada